Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 IPS akan mempresentasikan hasil kerja kami pada bab pertama, yaitu kekuasaan Jepang di Indonesia dengan topik penindasan Jepang dan pergerakan melawan Jepang. Langsung saja, yang pertama yaitu ekonomi perang. Apa sih ekonomi perang? Ekonomi perang adalah kebijakan pemerintah penjajah Jepang yang menggali semua kekuatan ekonomi di Indonesia untuk menopang kegiatan perang pemerintah Jepang. Hal ini disebabkan karena sebelum memasuki Perang Dunia Kedua, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya dengan sasaran utamanya antara lain Korea dan Indonesia. Indonesia sangat menarik bagi Jepang karena Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lain. Kekayaan sumber daya Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Selain itu, Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk industrinya. Pada saat Perang Dunia Kedua, Indonesia menjadi sasaran perluasan pengaruh kekuasaan Jepang, menjadi salah satu benteng pertahanan Jepang untuk membendung kekuatan tentara sekutu dan melawan kekuatan Belanda. Lalu setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self-help atau juga sering disebut dengan ekonomi perang. Konsekuensinya, tugas rakyat berserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material. Pada saat Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, keadaan perekonomian di Indonesia lumpuh. Langkah pertama yang diambil pemerintah Jepang adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana, seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan diperbaiki. Selanjutnya dibuat peraturan pengendalian kenaikan harga. Bagi mereka yang melanggar akan dijatuhi hukuman yang berat. Nah, dalam bidang perkebunan mengalami kemunduran karena Jepang memutuskan hubungan-hubungan dengan Eropa. Jepang mengubah tanah-tanah perkebunan menjadi tanah pertanian sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu kebijakan Jepang dalam bidang perkebunan. Yang pertama yaitu tanah-tanah perkebunan diganti dengan tanaman jarak yang dapat digunakan sebagai minyak pelumas mesin-mesin, termasuk mesin pesawat terbang. Yang kedua yaitu tanaman kina juga sangat dibutuhkan, yaitu untuk membuat obat anti malaria, sebab penyakit malaria sangat mengganggu dan melemahkan kemampuan tempur para prajurit. Yang ketiga yaitu pabrik obat-obat yang sudah ada di Bandung sejak zaman Belanda terus dihidupkan. Tanaman tebu di Jawa juga mulai dikurangi. Yang keempat yaitu pabrik gula sebagian besar mulai ditutup. Yang kelima, pendarasan getah karet di Sumatera mulai dihentikan. Dan yang terakhir yaitu tanaman-tanaman tembakau, teh, dan kopi di berbagai tempat dikurangi. Yang kedua yaitu pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan Jepang memiliki model pengajaran dengan doktrinasi Asia Raya di bawah pimpinan Jepang. Model pengajaran dengan bahasa pengantar yaitu bahasa Jepang. Mata pelajaran yang diberikan juga mengacu pada kebudayaan Jepang. Selain model pendidikan formal, diadakan juga kursus-kursus, pendirian badan olahraga, ada pula pendidikan keprajuritan. Nah, penerapan pendidikan ini mengharuskan penguasaan dalam bahasa Jepang, karena bahasa pengantar dalam pengajarannya adalah bahasa Jepang. Hal ini secara tidak langsung memperkenalkan budaya Jepang pada rakyat Indonesia. Akan tetapi, memang inilah yang diharapkan Jepang pada pendidikan yang diberikan pada rakyat Indonesia. Dengan pendidikan ini memang sengaja dimasukkan kebudayaan Jepang. Contoh-contohnya kebudayaan yang diberikan yaitu adat istiadat Jepang, semangat Jepang, lagu-lagu Jepang, dan olahraga. Dengan pemberian kebudayaan Jepang diharapkan dapat menghilangkan pengaruh pendidikan gaya barat yang sebelumnya ada. Yang ketiga yaitu Romusa. Tentunya kita sudah familiar dengan kata Romusa. Apa sih Romusa itu?
Romusa adalah sebuah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Kebanyakan Romusa adalah petani dan sejak Oktober 1943, pihak Jepang mewajibkan para petani untuk menjadi Romusa. Pembentukan Romusa ini dilatar belakangi oleh besarnya kebutuhan Jepang akan tenaga kerja untuk membangun pertahanannya seperti gua, gudang bawah tanah, lapangan darurat. Tenaga Romusa ini diperoleh dari desa di Pulau Jawa yang padat penduduk. Pada awalnya, pengerahan tenaga kerja ini bersifat sukarela. Namun, dalam pelaksanaannya, pengerahan tenaga kerja ini dilaksanakan secara paksa. Kehidupan para Romusa sangat sulit, mereka kelaparan, kesehatan mereka tidak dijamin, sehingga banyak Romusa yang meninggal. Masalah lain yang ada adalah menyangkut kehidupan rakyat, yaitu masalah sandang. Pada masa sebelum pecahnya perang, masalah ini tergantung pada impor Belanda. Pada masa Jepang, sandang untuk masyarakat sangat kurang. Oleh karena itu, Jepang memerintahkan menanam kapas di berbagai daerah di Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Usaha pemintalan rakyat secara massal didirikan dan rakyat dilatih untuk memintal. Percobaan untuk mencari ganti dengan kapas diintensifkan. Masalah sandang yang parah pada waktu itu memaksa rakyat desa untuk memakai pakaian dari karing goni atau bagor. Selanjutnya yaitu perang melawan Jepang. Perlakuan Jepang yang tak berperi kemanusiaan menimbulkan reaksi dan perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai wilayah. Kebencian ini bertambah ketika di berbagai tempat Jepang menghina aspek-aspek keagamaan. Di sini ada beberapa perlawanan rakyat pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama yaitu perlawanan di Kotling, Aceh. Perlawanan di Aceh ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama pemuda. Pada 10 November 1942, tentara Jepang menyerang Kotling pada saat rakyat sedang melaksanakan sholat subuh. Penyerangan pagi buta ini akhirnya dapat digagalkan oleh rakyat dengan menggunakan senjata, kalawang, pedang, dan rencong, tentu dengan alat-alat tradisional. Pada serangan kedua, tentara Jepang berhasil dipukul mundur. Akan tetapi, pada serangan yang ketiga, pasukan Tengku Abdul Jalil dapat dikalahkan Jepang. Peperangan ini merenggut 90 tentara Jepang dan sekitar 3.000 masyarakat Kotling. Yang kedua yaitu perlawanan Tasikmalaya, Jawa Barat. Perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan ini terkait dengan tidak bersedianya Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan Seikere. Apa sih Seikere itu? Yaitu memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Dalam pandangan Zainal Mustafa, membungkuk seperti itu sama saja dengan memberikan penghormatan lebih kepada matahari, sementara dalam hukum Islam, hal tersebut dianggap menyekutukan Tuhan. Yang ketiga yaitu perlawanan sejumlah perwira pembela tanah air di Blitar. Perlawanan sejumlah perwira pembela tanah air atau PETA ini di Blitar terjadi pada 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Shodanko Supriyadi. Dia adalah seorang Shodanko atau komandan pelontong PETA. Perlawanan Supriyadi ini disebabkan karena tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat yang mati karena Romusa. Perlawanan Supriyadi dan kawan-kawan sangat merepotkan pasukan Jepang. Hal ini karena membuat Jepang terpaksa mendatangkan pasukannya dari tempat yang lain yang dilengkapi dengan tank dan pesawat tempur. Perlawanan Supriyadi dan para pengikutnya mengalami kegagalan dikarenakan persiapan yang kurang matang dan tidak mendapat dukungan rakyat. Oleh karena itu, para prajurit PETA yang melakukan perlawanan terhadap Jepang ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah militer di Jakarta. Nah, setelah menjalani beberapa kali persidangan, mereka dijatuhi hukuman sesuai peranannya masing-masing. Sebanyak 6 orang dijatuhi hukuman mati karena terbukti membunuh tentara Jepang. Yang dihukum mati yaitu Dr. Ismail Muradi, Sunanto, Sudarmo, Suprayono, dan Halir Mangkudijaya. Prajurit PETA yang berjumlah 35 orang, hukuman dijatuhi penjara antara 2 tahun sampai hukuman penjara seumur hidup. Pimpinan perlawanan Supriyadi tidak disebut dalam sidang pengadilan dan juga disebut secara in absentia atau tanpa hadirnya tertuduh. Rakyat menganggap bahwa Supriyadi telah tertangkap dan kemungkinan dibunuh secara diam-diam oleh Jepang.
Oke, yang keempat yaitu perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu terjadi di Desa Kamplongan, Distrik Karangampel pada bulan April 1944. Pada bulan Juli munculnya pula perlawanan rakyat di Desa Cindempet, Kecamatan Lebener. Pemimpinan perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang adalah Madya. Perlawanan tersebut terjadi karena rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan penarikan hasil padi yang sangat memberatkan. Rakyat yang baru saja memanen padinya harus langsung dibawa ke balai desa. Setelah itu, pemilik mengajukan permohonan kembali untuk mendapat sebagian padi hasil panennya. Rakyat tidak dapat menerima cara-cara melakukan protes dan mengadakan perlawanan. Mereka bersemboyan, yaitu lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Dan yang terakhir yaitu perlawanan rakyat Papua. Gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah gerakan Koreri yang berpusat di Biak dengan pemimpinan bernama El Rukorem. Biak merupakan pusat pergolakan untuk melawan pendudukan Jepang. Rakyat Irian memiliki semangat juang pantang menyerah. Rakyat Papua hanya memiliki senjata-senjata yang seadanya untuk melawan. Selain di Biak, di berbagai daerah lain di Papua juga melakukan perlawanan terhadap Belanda seperti di Yapen yang dipimpin oleh Nimrod dan di Tanah Besar yang dipimpin oleh Simpson. Oke, demikian presentasi hasil kerja kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.